Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama dengan Ibu Revi. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas bab baru ya, terkait teks prosedur. Nah, materi apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini? Yuk, kita simak video berikut. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa materi mulai dari pengertian teks prosedur, ciri umum teks prosedur, ciri teks prosedur dari segi isinya, ciri bahasa teks prosedur, serta jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, kita akan membahas terkait pengertian teks prosedur. Sebelum kita bahas pengertian teks prosedur, sebelumnya Ibu hendak bertanya, apakah kalian pernah membuat makanan tradisional atau mungkin pernah memainkan permainan tradisional tertentu? Baik, jika pernah, bagaimana cara kalian melakukan atau membuatnya? Nah, cara kalian menjawab dan menjelaskan terkait proses dan cara membuatnya itulah yang kita sebut dengan prosedur. Jadi, bisa kita tarik kesimpulan ya, bahwa teks prosedur merupakan teks yang menjelaskan cara melakukan aktivitas tertentu dengan tujuan memberikan petunjuk dalam melakukan sesuatu. Nah, namun perlu diingat juga harus dengan urutan langkah-langkah atau cara-cara yang berurutan dan juga tertib. Berikutnya, kita akan membahas ciri umum teks prosedur. Pada dasarnya, ciri umum teks prosedur terdiri dari kalimat perintah, kalimat saran, dan kalimat larangan. Nah, agar lebih jelas, kita coba bahas satu persatu ya. Yang pertama, kita akan membahas terkait kalimat perintah. Dalam bahasa Indonesia, kalimat terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah kalimat perintah. Kalimat perintah sendiri merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan penutur atau penulisnya. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kalian terkait kalimat perintah, di sini sedikit Ibu jelaskan ya terkait ciri-ciri kalimat perintah. Nah, ciri yang pertama adalah intonasinya. Kalimat perintah apabila diucapkan, intonasinya pasti akan naik atau meninggi. Nah, untuk ciri yang kedua adalah penggunaan tanda baca seru. Nah, kalimat perintah apabila ditulis dan bernada emosi, biasanya akan diakhiri dengan penggunaan tanda seru. Tetapi apabila kalimat perintah tersebut netral ya, dan tidak bernada emosi, maka cukup diakhiri dengan penggunaan tanda titik saja. Untuk ciri yang ketiga adalah penggunaan pola inversi. Pola inversi ini maksudnya adalah kebalikan ya. Contohnya ada kalimat yang berbunyi, kamu kembali. Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat biasa ya. Namun apabila kalimat tersebut diubah menjadi kalimat perintah, maka harus menggunakan pola inversi atau kebalikan. Sehingga kalimatnya dapat berbunyi, kembali kamu. Nah, untuk ciri yang terakhir adalah penggunaan partikel lah atau kan. Dalam kalimat perintah, penggunaan partikel ini sering muncul. Contohnya dalam kata ambillah, ambilkan, potonglah, bunyikan, bungkuslah, dan lain sebagainya. Baik, setelah kita membahas terkait dengan kalimat perintah, selanjutnya kita akan membahas ciri umum berikutnya, yakni kalimat saran. Kalimat saran merupakan kalimat yang berisi saran untuk seseorang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Nah, yang perlu diperhatikan, kalimat saran harus disampaikan dengan menggunakan kalimat yang santun ya, agar pihak yang menerima saran tidak merasa disuruh atau diperintah. Biasanya, kalimat saran juga ditandai dengan penggunaan kata sebaiknya, semestinya, lebih baik, dan lain sebagainya. Nah, seperti salah satu contoh kalimat saran berikut, yang berbunyi, sebaiknya adonan dibungkus dengan daun jati. Nah, kalimat tersebut merupakan salah satu kalimat saran karena ditandai dengan penggunaan kata sebaiknya. Baik,
Untuk ciri umum yang terakhir adalah kalimat larangan. Kalimat larangan sendiri merupakan kalimat yang digunakan untuk menyampaikan larangan terhadap sesuatu yang diucapkan atau dilakukan seseorang. Nah, biasanya kalimat larangan ini menggunakan kata-kata penolakan seperti jangan, tidak boleh, dilarang, dan lain sebagainya. Nah, contohnya seperti kalimat berikut ya. Ada kalimat larangan yang berbunyi, jangan olesi mentega apabila kondisi roti masih panas. Setelah kita membahas ciri umum teks prosedur, selanjutnya kita akan membahas ciri teks prosedur dari segi isinya. Dari segi isinya, ciri teks prosedur ada 3 ya. Yang pertama ada panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Karena sebuah teks prosedur berisi sebuah petunjuk untuk membuat atau melakukan sesuatu, maka ciri ini sudah jelas melekat ya pada sebuah teks prosedur. Selain ciri tersebut, dari segi isinya juga, teks prosedur berisi aturan atau batasan yang jelas, baik dalam hal bahan-bahan maupun kegiatan. Misalnya dalam membuat sebuah makanan tertentu, pasti ada takaran yang jelas. Misal 1 kg tepung terigu, 250 gram gula pasir, dan lain sebagainya. Nah, takaran tersebutlah yang disebut aturan atau batasan. Nah, untuk ciri yang terakhir adalah isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Karena sudah jelas teks prosedur menjelaskan proses suatu kegiatan, maka proses tersebut harus disampaikan secara urut. Baik, berikutnya kita akan membahas terkait ciri bahasa teks prosedur. Di sini sudah ada 4 ciri bahasa yang digunakan dalam sebuah teks prosedur. Yang pertama adalah penggunaan kalimat perintah. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kalimat perintah juga termasuk ke dalam salah satu ciri bahasa sebuah teks prosedur. Karena pembaca pasti akan fokus untuk melakukan suatu kegiatan, maka untuk mendapatkan hasil yang maksimal, penggunaan kalimat perintah, kalimat saran, maupun kalimat larangan ini tidak dapat dihilangkan ya dalam sebuah teks prosedur. Selain itu, untuk penggunaan kata dengan ukuran yang akurat pun akan menjadi pendukung keberhasilan proses suatu kegiatan. Misalnya dalam membuat makanan tertentu, harus ada ukuran yang jelas, seperti 1/4 sendok teh garam, 5 siung bawang putih, 2 buah cabai rawit, dan lain sebagainya. Nah, ciri bahasa yang terakhir adalah penggunaan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Berbeda dengan ciri bahasa sebelumnya, pada bagian ini batasan yang jelas berupa kelompok kalimat ya. Contohnya seperti berikut. Rebus hingga menjadi bubur, atau goreng hingga berwarna kecoklatan. Atau kelompok kalimat lainnya ya, yang menggunakan batasan yang jelas. Baik, yang terakhir kita akan membahas terkait jenis-jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur yang pertama adalah untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Nah, pada jenis ini kalian dapat memandu seseorang dalam menggunakan atau memainkan alat tertentu. Contohnya seperti kalian memandu seseorang tentang bagaimana caranya menggunakan kompor listrik atau cara memainkan angklung, dan lain sebagainya. Nah, untuk jenis teks prosedur yang berikutnya adalah teks prosedur untuk memandu cara membuat sesuatu. Nah, pada jenis ini pasti kalian sudah tidak asing lagi, karena secara tidak langsung kalian pasti sudah sering melihat jenis teks ini. Nah, apabila kalian cermati juga ketika kalian misalnya ingin membuat mie instan ya, di belakang kemasan pasti sudah ada langkah-langkah bagaimana cara membuatnya. Nah, begitu pula pada sebuah teks prosedur yang memandu cara membuat sesuatu. Pasti ada langkah-langkah yang harus diikuti. Hanya saja pada jenis ini kalian harus melengkapi dengan bahan maupun alat apa saja yang hendak digunakan. Misal kalian membutuhkan bahan tambahan seperti cabai, sawi, telur, dan lain sebagainya. Selain itu, kalian juga bisa menambahkan alat apa saja yang kalian butuhkan ketika hendak membuat mie instan. Misal panci, sumpit, mangkuk, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk jenis teks prosedur yang terakhir adalah teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan.
Pada jenis ini, teks prosedur berfungsi untuk memandu seseorang agar dapat melakukan sebuah kegiatan tertentu. Misalnya, bagaimana cara menarikan tari bedoyo, atau langkah-langkah senam SKJ, dan lain sebagainya. Baik, demikian tadi untuk video pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.